ya. Nah, ini Ibu ambil 12 dikali 100. Kalau nanti akhirnya akan ketemu juga penguraiannya. Oke, 12 itu kita faktorkan menjadi 4 dikali 3 dan 4 itu kita faktorkan menjadi 2 dikali 2. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal sahabat kompeten. Saya Ibu Diah, saya guru matematika di SMP 139 dan saya mengajar kelas 7. Hari ini saya akan menyampaikan materi kelas 7 ya, tentang bilangan, dan khusus hari ini adalah tentang bilangan berpangkat positif. Ya, kita juga nanti akan mengerjakan beberapa latihan. Oke, kita mulai saja dengan apa itu bilangan berpangkat positif. Ya, tentunya kalian semua sahabat kompeten semua tahu bilangan berpangkat positif itu seperti apa ya. 2 pangkat 7, nah itu bilangan berpangkat positif. Kemudian 5 pangkat 2 bilangan berpangkat positif ya. Contohnya sudah tahu, kemudian sekarang kita lihat unsur apa saja sih yang ada pada bilangan berpangkat positif ya. Bilangan berpangkat itu punya 2 unsur ya. Unsur Ibu kasih contoh dulu ya, 5 pangkat 2, nah ini bilangan berpangkat positif. Kemudian 2 pangkat 9, ini bilangan berpangkat positif ya. Bentuk umum dari bilangan berpangkat itu adalah A pangkat B ya. Kalau 5 pangkat 2 berarti A-nya itu 5, B-nya itu 2 ya. Kalau 2 pangkat 9 berarti A-nya 2, B-nya 9. Nah, ini adalah bentuk umum dari bilangan berpangkat ya. A itu disebut sebagai bilangan pokok ya. Ibu tulis di sini A sebagai bilangan pokok dan B sebagai bilangan pangkat, atau biasa juga disebut sebagai eksponen. Oke. A itu bilangan bulat, boleh bilangan bulat negatif, boleh bilangan bulat positif ya. Kemudian B juga boleh bilangan bulat negatif dan boleh bilangan bulat positif. Hanya saja pada bahasan hari ini kita cukup khusus membahas bilangan berpangkat positif saja ya. Oke, untuk bilangan berpangkat ini ya, kita tidak lepas dari nantinya akan membahas tentang faktor, dan faktor ini tentunya kalian sahabat kompeten juga sudah bisa memahami faktor itu apa. Ibu kasih contoh dulu, misalkan faktor dari 6. Faktor dari 6 itu adalah perkalian dari bilangan mana yang menghasilkan 6 ya. Misalkan faktor contohnya 1 dengan 6, karena 1 dikali 6 hasilnya adalah 6. Kemudian faktor lain dari 6 adalah 2 dengan 3, karena 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi faktor dari 6 itu adalah 1, 2, 3, dan 6 ya. Faktor lain yang lain lagi, misalkan faktor dari 30 ya. Faktor dari 30 adalah bilangan yang merupakan perkalian 2 buah bilangan yang hasilnya 30. Apa aja? 1 dengan 30 ya, karena 1 dikali 30 hasilnya 30. 2 dengan 15, karena 2 dikali 15 hasilnya 30. Kemudian 3 dengan 10, karena 3 dikali 10 hasilnya 30. Kemudian satu lagi 5 dengan 6 ya, karena 5 dikali 6 sama dengan 30. Jadi faktor dari 30 adalah 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. Oke, ini nggak akan lepas dari pembahasan kita nanti tentang pangkat positif. Oke. Baiklah, selanjutnya yang akan Ibu bahas hari ini adalah tentang bagaimana menyatakan bilangan desimal ke dalam bilangan berpangkat ya. Menyatakan bilangan desimal ke dalam bentuk pangkat. Bilangan apa saja bisa dinyatakan ke dalam bentuk pangkat ya. Ibu ambil contoh satu, misalkan bilangan 72 ya. Nyatakan bilangan ini ke dalam bentuk pangkat.
Maka kita menguraikan 72 itu ke dalam faktor-faktornya. Kita uraikan ya. Lihat nih sahabat kompeten. Ya, 72 itu merupakan perkalian antara 8 dengan 9. Ya, dan 8 itu bisa kita uraikan lagi, bisa kita faktorkan lagi menjadi 2 dikali 4, dan 4 itu bisa kita faktorkan lagi menjadi 2 dikali 2. Sudah sampai sini udah nggak bisa lagi difaktorkan ya. Kemudian sekarang kita yang bisa kita faktorkan adalah 9. 9 itu merupakan perkalian antara 3 dengan 3. Ya, maka 72 bisa kita nyatakan ke dalam bentuk pangkat itu adalah perkalian dari ini ya. Nih 2 ada 3 ya. 2-nya ada 3, kemudian 3-nya ada 2. Nah, kita tulis nih sekarang. Maka 72 itu adalah bentuk pangkatnya 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Ya. Oke. Ibu kasih contoh satu lagi. Kita rubah bilangan desimal berikut menjadi bilangan pangkat 120 atau 1200 yang banyak. Ya. Oke, 1200 kalau kita uraikan ya, kita faktorkan dia menjadi 12 dikali 100. Kamu boleh sahabat konten bisa memfaktorkan dengan berapa saja. Ya, misalkan 600 dikali 2 boleh. Ya. Nah, ini Ibu ambil 12 dikali 100. Kalau nanti akhirnya akan ketemu juga penguraiannya. Oke, 12 itu kita faktorkan menjadi 4 dikali 3, dan 4 itu kita faktorkan menjadi 2 dikali 2. 100 itu kita faktorkan menjadi 20 dikali 5, boleh juga 10 dikali 10 boleh ya. Kemudian 20 Ibu faktorkan menjadi 2 dikali 10, 10 Ibu faktorkan 2 kali 5. Nah, 5. Kemudian kita lihat bentuk pangkatnya adalah yang ini. 5-nya ada 2 ya, jadi 5 pangkat 2. Kemudian 2-nya pangkat 1, 2, 3, 4 ada 4, dan 3-nya ada 1. Jadi kita bisa tulis seperti ini. Ya, 1200 itu sama dengan 5 pangkat 2 dikali 2 pangkat, ada berapa 2-nya? Ada 4. Oke, kita tulis 2 pangkat 4, kemudian dikali 3. 3-nya ada berapa? Ada 1. Berarti kita tulis 3 pangkat 1. Tapi biasanya pangkat 1 itu tidak ditulis. Jadi di sini tidak Ibu tulis ya. Tapi kalau ada yang mau tulis nggak apa-apa. Cuma biasanya tidak ditulis. Jadi 1200 itu kalau kita tuliskan dalam bentuk perpangkatan adalah 5 pangkat 2 dikali 2 pangkat 4 kemudian dikali 3. Oke, semoga paham ya sahabat kompeten. Kita akan melanjutkan lagi ke bilangan berpangkat berikutnya, yaitu kita mau membandingkan bilangan berpangkat. Oke, membandingkan bilangan berpangkat. Biasanya kita menggunakan buku BSE, buku matematik BSE. Ini Ibu ambil soal dari buku tersebut ya, membandingkan bilangan berpangkat. Mana yang lebih besar ya? Kalau bilangannya seperti ini, misalkan mana yang lebih besar? Berilah tanda lebih dari, kurang dari, atau sama dengan untuk berikut, bilangan berikut. Misalkan 7 dengan 15. Oh, ini gampang ya. Lebih besar mana? Lebih besar 15. Ya, ini di pelajaran sebelumnya. Kenapa 15 lebih besar? Karena 15 posisinya ada di sebelah kanannya 7 ya. Nah, Ibu rasa ini kalian sudah paham semua. Nah, kemudian yang agak repot itu kalau bilangan berpangkat ya. Bagaimana membandingkan bilangan berpangkat? Ada satu contoh dari soal di buku BSE ya, diminta membandingkan 100 pangkat 101 dibandingkan dengan 101 pangkat 100. Ya, ini angkanya besar nih 100. Lumayan juga kalau kita harus ngaliin berapa digit tuh. Pakai kalkulator juga, kalau kalkulatornya kecil
nggak sampai kali ya. Oke. Nah, ini kita coba, kita bisa matematik itu biasanya menganalogikan. Kita akan menganalogikan dengan melihat dulu soalnya. Kita lihat nih di soalnya, yang dibandingkan itu bilangannya sama, cuma tempatnya ditukar. Ya, sama-sama yang dipakai tuh angka 100 dan 101. Yang di sebelah kanan juga 100 dengan 101. Cuma kalau yang di sebelah kiri bilangan pokoknya 100, eksponennya 101. Yang di kanan bilangan pokoknya 100, eksponennya 100. Dan kita mungkin agak lama dan agak perlu repot jika kita harus mengalihkan satu-satu. Ya, maka kita menganalogikan dengan angka-angka yang kecil. Ya, kita akan melihat membandingkan bilangan nih 3 pangkat 4 kita bandingkan dengan 4 pangkat 3. Soalnya modelnya sama nih, hanya ada 2 angka, cuma tempatnya ditukar. Ya, oke. 3 pangkat 4 kita masih mungkin menghitung 3 pangkat 4. Ya, kita lihat nih 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 kita bandingkan dengan 4 dikali 4 dikali 4. Ya, kita lihat 3 dikali 3 9, 9 dikali 3 27, 27 dikali 3 81. Yang sebelah kanan 4 kali 4 16 ya. 16 dikali 4 64 ya. Sekarang kita bandingkan mana yang lebih besar, 81 atau 64? Udah kelihatan di sini 64 lebih besar. Kita baru coba 1 untuk meyakinkan ya, untuk meyakinkan kita coba angka yang lain ya. Kita coba membandingkan 2 pangkat 3 kita bandingkan dengan 3 pangkat 2. Ambil angka yang kecil aja ya. Oke, sebentar. Kita bandingkan 3 pangkat sudah. Oke, atau kita bisa ngambil kesimpulan begini, lihat ya. Kita lihat bilangan pangkatnya, ternyata yang lebih besar itu adalah yang bilangan pangkat eksponennya. Ya, kalau eksponennya besar, maka bilangannya akan lebih besar. Ya, maka di sini kita cukup melihat mana yang lebih besar. Oh, eksponennya nih 101, berarti tandanya pasti lebih dari. Ini membandingkan. Oke, kita akan kerjakan soal yang ada di buku BSE. Ya, soal seperti ini. Kita coba soal nomor 2 dan soal nomor 3. Ya, kita perhatikan baik-baik. Baca pelan-pelan untuk soalnya. Sehingga tiap kalimat sahabat kompeten memahami maksud kalimatnya. Oke, kalimat pertama. A, B, C, D adalah bilangan bulat positif. Ya, A, B, C, D bilangan bulat positif. Nih Ibu, kasih stabilo. Ya, itu informasi pertama. Informasi penting yang pertama. Informasi penting yang kedua. Dengan A kurang dari B, kurang dari C, kurang dari D. Stabilo lagi. Ini 2 informasi yang penting. Ya, dari informasi yang di arsir hijau, kita bisa lihat angka paling besar adalah D. Angka paling kecil adalah A. Ya. Kemudian pertanyaannya, tentukan bilangan mana yang lebih besar, apakah A pangkat B atau C pangkat D. Kalau angka kan susah tuh kita mau menghitungnya, mau menilainya. Kita pakai analogi lagi. A, B, C, D-nya kita tuangkan ke dalam angka. Misalkan A-nya 3, B-nya 5, C-nya 7, D-nya 8. Ya, ini kan syaratnya sesuai. A, B, C, D positif, ini sudah positif sesuai dengan syarat yang kuning. Kemudian A kurang dari B, kurang dari C, kurang dari D sesuai dengan syarat yang hijau ini. Ya, kita ambil ini. Sekarang A-nya 3, berarti kita bandingkan 3 pangkat B-nya 5, 3 pangkat 5, kita bandingkan dengan C pangkat D, C-nya 7, ya, D-nya 8. Nah, sekarang kita bandingkan. Kadang-kadang untuk menjawab soal itu kita nggak perlu ngitung. Ya, dari lihat soal ini kita sudah, dari lihat uraiannya kita sudah bisa menilai. Lihat bilangan pokoknya yang dibandingkan 3 dengan 7.
udah jelas lebih besar yang kanan, yang 7 ya. Bilangan eksponennya juga lebih besar yang kanan, 8. Oh ini sih udah pasti, yang lebih besar pasti yang kanan. Karena dari bilangan pokok dia sudah lebih besar dan bilangan eksponen dia juga sudah lebih besar. Jadi jawabannya adalah kurang dari itu. Ya, demikian sahabat kompeten. Selanjutnya kita akan coba menjawab pertanyaan yang ada di buku BSE. Ini soalnya sangat menarik ya. Kalau waktu SD barangkali kalian hanya bilangan berpangkat hanya menghitung, dan di sini kalian mulai belajar menganalisa. Kita lihat soal nomor 6. Diketahui A adalah bilangan bulat negatif. Ibu kasih arsir untuk soal info yang penting. A adalah bulat negatif ya. Kemudian B adalah bulat positif dan ganjil ya. B positif dan ganjil. Tentukan ya, apakah hasil A pangkat B positif atau negatif. Jadi di soal ini kamu tidak ditanya hasilnya, tapi kamu cuma ditanya, sahabat kompeten cuma ditanya jawabannya itu A pangkat B itu positif atau negatif ya. Ibu salin soalnya. A bilangan bulat negatif, A bulat negatif, B itu adalah bilangan bulat positif dan ganjil. Ya. Kemudian ditanya A pangkat B. A pangkat B. Ya, kita ambil contoh lagi. Ambil A bilangan negatif. Misalnya mau ngambil bilangan -3. Oke, bilangan yang kecil aja kita ambil. Kemudian B-nya positif dan ganjil. Kalau A-nya nggak ada ketentuan positif, nggak ada ketentuan ganjil atau genap ya, dia cuma yang penting bilangan bulat negatif, jadi kita ambil bulat negatif. B-nya itu harus positif dan harus ganjil. Positif ganjil 3 pangkat 7. Ya, 7 bilangan positif dan ganjil. Mana yang ditanya hasilnya positif atau negatif? Oke. Kalian perlu mengingat sahabat kompeten, beda antara penulisan seperti ini. 2 pangkat 3 dengan -2 pangkat 3 yang 2-nya dikasih kurung. Nah, ini bahasa matematik harus difahami ya. Kalau -2 pangkat 3 yang dipangkatkan hanya 2 saja. Ya, jadi hasilnya kalau -2 pangkat 3 hasilnya adalah minus, karena di sini minnya tidak dipangkatkan. 2 pangkat 3 berapa? 8. Kalau yang ini ya, minnya dipangkatkan ya, tanda minnya dipangkatkan 3, -2-nya juga dipangkatkan 3. Artinya ini penulisannya begini, -2 dikali -2 dikali -2 sama dengan -8. Walaupun hasilnya sama tapi pengerjaannya berbeda. Ibu akan kasih contoh lagi supaya bisa membedakan ya. -2 pangkat 4 ya, dengan -2-nya di dalam kurung pangkat 4 ya. -2 yang ini, yang -2-nya tidak dikurung ya, hasilnya pasti negatif. Baru 2-nya dipangkatkan 4. 2 pangkat 4 itu 16 ya. Untuk yang -2-nya di dalam kurung, minnya itu dipangkatkan juga ya. -2 dikali -2 dikali -2 dikali -2. -2 dikali -2 berapa? 4, positif 4. Positif 4 dikali -2 negatif 8. Negatif 8 negatif 2 dikali hasilnya positif 16. Jadi hasilnya beda antara yang -2-nya dikasih kurung dengan -2 yang tidak dikasih kurung. Jadi yang perlu kalian ingat, kalau dikasih kurung -2-nya, maka tanda minnya itu ikut dipangkatkan. Ya, kalau tidak dikasih kurung berarti dia di luar, hasilnya pasti negatif karena dia nggak ikut dipangkatkan. Oke, nah sekarang kita mau membandingkan nih, -3 pangkat 7. Ini ibu hapus dulu. Ya, diperhatikan sahabat kompeten, yang ditanya itu hasilnya itu positif atau negatif. Kita udah bisa langsung jawab. Apapun pangkatnya berapapun, kalau tidak dikasih tuh kurung, ini hasilnya akan selalu negatif. Jadi ini hasilnya adalah bilangan negatif. Ya.
Oke, supaya nggak bingung, kita contoh lagi soal nomor 7. Ya, diketahui A, B bilangan genap. Ibu tulis ya di sini, A dan B bilangan genap. Oh, A bilangan genap, B-nya bilangan, oh betul, A dan B bilangan genap. Tentukan apakah hasil A pangkat B genap atau ganjil. Kita bisa coba lagi dengan mengumpamakan angka ya, A dan B kita ambil angka yang kecil supaya gampang. A dan B bilangan genap, A-nya ibu ambil 4, B-nya ibu ambil 6. 4 pangkat 6 berarti, nah perpangkatan itu kan perkalian yang berulang ya. 4 dikali 4 sebanyak 6 kali. Ya, kayak gini. Nah, sekarang kita lihat. Ingat, kamu tidak ditanya, kalian sahabat kompeten tidak ditanya nilainya berapa, tapi ditanyanya genap atau ganjil. Ini yang ditanya, genap atau ganjil. Ya, jadi kita nggak perlu ngitung, nggak perlu mencari nilainya berapa. Perhatikan. Pertama, sahabat kompeten harus ingat bahwa bilangan genap dan bilangan ganjil itu dibedakan dengan berdasarkan kita lihat satuannya. Kalau satuannya ganjil pasti itu bilangan ganjil. Contohnya 13 ganjil. Kenapa? Satuannya 3, satuannya ganjil, maka bilangan itu ganjil. 177 ganjil. Kenapa? Karena satuannya ganjil, 7. 2753 ganjil. Kenapa? Karena satuannya ganjil. Kalau satuannya genap, dia pasti bilangan genap. Ya, 2576 pasti bilangan genap. Kenapa? Satuannya genap. Nah, jadi berdasarkan itu kita bisa melihat bilangan genap atau ganjil dilihat dari satuannya. Sekarang kita lihat 4 pangkat 6 satuannya ganjil atau genap. Dan kita juga menghitung lihat satuannya aja. Puluhan, ratusan gak usah dilihat. Sekarang lihat 4 kali 4, 16. Kita ambil satuannya aja. 16 satuannya berapa? 6. Terus kita ngitung satuannya ya. 6 kali 4, 24. Satuannya berapa? 4. Kita tulis 4 aja. Ya. Terus 4 dikali 4, 16. Satuannya 6. 6 dikali 4, 24. Satuannya 4. Balik lagi 4 dikali 4, 16. Satuannya 6. Lihat nih berulang nih anak-anak. Ya, jadi berapapun pangkatnya, kan A dan B itu nggak diketahui angkanya ya, bisa jadi B-nya pangkat 2222 genap, ya kan? Jadi sekarang bisa kita lihat nih, ini berulang 646464 pasti berulang terus begitu. Dan kita lihat semua satuan yang kita tulis ini kan semuanya satuan. Nih ini satuannya. Kita lihat satuannya semuanya genap, pasti bilangan hasilnya juga genap. Maka kita bisa jawab pertanyaan nomor 7, apakah A pangkat B ganjil atau genap? Maka kita bisa jawab dia adalah bilangan genap. Ya. Seperti ini. Oke. Ini ada soal lagi nomor 8, nomor 9, nomor 10. Model soalnya sama, dilakukan juga pengerjaannya seperti itu juga. Ya, Ibu akan kasih contoh sahabat kompeten soal yang lebih menantang. Oke. Nah, ini ditanya nih. Ya, tentukan bilangan berpangkat berikut genap atau ganjil, sama tadi ya. Ditanyanya genap atau ganjil, tidak ditanya nilainya berapa. Sekarang lihat yang A. 90 pangkat 88. Ya, berarti itu 90 dikali 90 dikali 90 sampai 88 kali. Ya, kita melihat bilangan itu genap atau ganjil, ya dilihat satuannya. Nah, ini Ibu tulis, lihat satuannya. Jika satuannya genap maka dia adalah genap, jika satuannya ganjil maka dia ganjil. Sekarang kita lihat nih 90 pangkat 88. 90 dikali terus sampai 88 kali, kita kalikan aja satuannya 0 dikali 0 dikali 0, ini pasti bilangan 90 pangkat 88 itu hasilnya satuannya pasti 0, maka dia bilangan apa? Bilangan genap. Bisa tulis ini bilangan genap. Sekarang yang B,
13 pangkat 40. Nah, itu artinya kita mengalihkan 13 dikali 13 dikali 13 sebanyak 40 kali. Ya, kita nggak perlu mengalihkan sampai 40 kali, kita lihat saja. Ya, kita lihat satuannya nih. 3 kali 3 berapa? 9. 9 kali 3 27. Kita tulis berapa? Kita tulis 7-nya, satuannya aja. Nanti 7 kali 3 21. Kita tulis satuannya aja, 1. 1 kali 3 kita tulis 3. 3 kali 3 9. 9 kali 3 27. Kita lihat ini berulang nih. 9 7 1 3 9 7 1 3 9 7 1 3, itu pasti hasilnya begitu. Sekarang kita lihat bilangan satuannya itu genap atau ganjil. 9 ganjil, 7 ganjil, 1 ganjil, 3 ganjil. Maka 13 pangkat 40 itu hasilnya ganjil. Ya, kini ada soal lagi sisa nih. Bagian C, D, E silahkan dikerjakan ya. Mudah-mudahan bisa ya, mudah-mudahan jelas seperti tadi cara yang sudah Ibu jelaskan. Nanti sahabat kompeten matematik itu harus rajin latihan. Kalau cuma ngelihat nih, nonton oh ngerti terus ditinggal, pasti lupa. Ya, matematik itu latihan supaya dia nempel, ya dia harus banyak latihan. Kalau semakin banyak latihan, kamu semakin lancar mengerjakan. Ya, jadi ini ada sisa 3 soal, dikerjakan sahabat kompeten ya supaya lancar. Oke, kita melanjutkan ke soal berikutnya. Soal berikutnya diminta menjawab positif atau negatif bilangan pangkat berikut. Ibu ambil bilangan soal yang A dengan yang soal yang B aja. Oke, sahabat kompeten, kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Kita lihat di sini sudah Ibu tulis ya, sudah Ibu berikan soal 9 yang ditanya itu positif atau negatif ya. Jadi kamu lihat nih sahabat kompeten, lihat 90 pangkat 88 itu hasilnya positif atau negatif. Gimana mengerjakannya? Kita lihat bilangan pokoknya 90 itu positif. Pangkatnya juga positif. Bilangan pokok positif, pangkat positif, ya pastinya hasilnya positif. Ya, udah langsung bisa kita jawab. Kalau ditanya bagaimana caranya? Ya, tadi alasannya karena bilangan pokoknya positif, ya. Oke. Kemudian yang B, min 13 pangkat 40. Oke, sahabat kompeten. Tadi sudah Ibu ingatkan, perhatikan baik-baik ada kurung atau enggak. Jadi kalau ada tanda negatif untuk bilangan pokok, perhatikan ada kurung atau enggak, karena itu menentukan jawabannya, ya, menentukan hasilnya. Di sini enggak ada kurungnya, berarti negatifnya itu tidak ikut dipangkat. Ya, yang dipangkat itu hanya 13-nya saja. Berarti berapapun pangkatnya pasti hasilnya tetap negatif karena negatifnya tidak ikut dipangkat. Jadi hasilnya apa? Hasilnya negatif. Oke, Ibu ambil contoh yang ada kurungnya atau Ibu bikin sendiri. Min 13, min 12, pangkat 20. Hasilnya positif atau negatif? Ya, sekarang kita lihat ya. Kalau ada tanda kurung berarti yang dipangkatkan itu tanda negatifnya juga, angkanya, bilangannya juga. Jadi negatif pangkat 20, lihat nih pangkatnya 20 berarti hasilnya pasti positif. Kenapa hasilnya positif? Kalau pangkat perkalian berulang, negatif dikali negatif dikali negatif, negatifnya sebanyak bilangan genap, itu pastinya hasilnya positif. Ya, di pelajaran sebelumnya mungkin sahabat kompeten masih ingat. Oke, seperti ini. Sisa soal C, D, E sahabat kompeten coba di rumah ya. Oke, selanjutnya. Oke, soal terakhir. Ya, ini ada angka yang besar, yang sangat besar. Ya, Ibu ambil yang ini, 2. Ya. Sahabat kompeten diminta bentuk pangkat dari 21.600. 21.600. Tadi sebenarnya udah Ibu kasih contoh, tapi tadi angkanya kecil, sekarang angka yang besar supaya biasanya gini sahabat kompeten, kita tuh udah grogi, udah
yakin nggak bisa ketika melihat angka-angka yang besar sekali atau angka bilangan desimal, bilangan pecahan, kita tuh udah mundur. Udah, padahal belum dicoba, tapi udah pasti bawanya udah gitu, aduh nih angka gede banget nih, malas dikerjain nih. Pasti nggak bisa, udah begitu. Padahal kalau dikerjakan ternyata mudah. Ya kita lihat nih angka 21.600, kita uraikan, kita faktorkan. Yang paling gampang memfaktorkan itu kalau ada angka 0 di belakang, nih nolnya 2 berarti kan 100 ya. Berarti kita bisa mengalihkan 100 dikali 216. Ini yang paling gampang. Dan kemudian yang paling gampang lagi, kita itu membagi bilangan itu dengan 2 pasti gampang. Lebih cepat ketimbang kita membagi bilangan dengan angka yang lebih besar. Apalagi dengan 9, udah males kalau dibagi angka 9 ya. Nah ini kita bagi 2 aja supaya gampang. Kamu cari cara yang paling gampang. Kita bagi 2, 2 dibagi 216 berapa? 200 bagi 2-nya 100, 16 bagi 2-nya 8 berarti 108. 108 dibagi 2, 10 bagi 2-nya 50, 8 bagi 2-nya 4, 54 dikali 2. 54 dibagi 2, berapa? 27. Ya, 27 nggak bisa Bu dibagi 2. Ya kalau nggak bisa jangan dibagi 2. Kita lihat nih angkanya kan kecil 27. Faktor berapa? Oh 27 itu perkalian antara 3 dengan 9. Ya dapatlah itu. Kemudian 9 itu kita faktorkan 3 dikali 3. Nah yang ini udah nih, sekarang kita faktorkan yang 100. 100 itu Bu 50 kali 2 atau 25 kali 4 boleh, salah satu terserah kalian. Kalian mau enak yang mana? Yang gampang ngitung yang mana? 25 kali 4, oke 25 dikali 4. 4-nya kita faktorkan 2 dikali 2. 25-nya kita faktorkan 5 dikali 5. Udah selesai, kita tinggal uraikan nih yang 2-nya ada berapa banyak? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 2 pangkat 5. Ibu tulis ya di sini 2 pangkat 5. Kemudian ada berapa lagi? Ada 3. 3-nya berapa? 1, 2, 3. Ada 3 ya. Berarti dikali 3 pangkat 3. Terus dikali berapa lagi? 5 Bu. 5-nya ada berapa? 5-nya ada 2 ya. 5 pangkat 2. Dah selesai. Ya, jadi nanti kalau kalian mengerjakan, cari cara yang paling mudah untuk kalian. Ya, yang paling mudah kalau untuk pembagian tadi kita bagi 2 terus sampai ketemu. Ya. Oke, sahabat kompeten, ini ada sisa 2 soal lagi. Yang satu soalnya gampang, 72 angkanya kecil, yang satu 43.200 43 juta soal. 43.200. Sama caranya seperti ini. Ya. Oke, nanti kalian coba. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jangan lupa matematik itu harus latihan supaya kalian lancar. Oke, demikian hari ini, kita akan ketemu lagi, nanti kita akan bahas soal berikutnya. Pertemuan berikutnya Ibu akan mencoba menyampaikan kepada sahabat kompeten tentang operasi bilangan berpangkat. Ya, oke. Terima kasih, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.